Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Paralina Silaban dengan NIM 42035100010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan praktikum sederhana mengenai senyawa kovalen, yaitu senyawa polar dan nonpolar. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu senyawa polar. Jadi, senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Dan ciri dari senyawa polar adalah larut dalam air dan senyawa polar lainnya. Contoh dari senyawa polar itu adalah air atau H2O, amonia atau NH3, sulfur dioksida atau SO2, dan masih banyak lagi. Sementara senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Ciri dari nonpolar adalah tidak larut dalam air. Dan contohnya itu ada karbon dioksida atau CO2, benzen atau C6H6, karbon tetraklorida atau CCO4, dan masih banyak lagi. Baiklah, kita mulai percolaannya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yang terdiri dari 4 buah wadah, sendok makan, air. Sementara untuk bahannya itu terdiri dari sabun cuci piring, gula, tepung terigu, dan minyak kelapa. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengisi keempat wadah dengan air. Nah, untuk langkah berikutnya, kita mengambil bahan pertama yaitu sabun cuci piring dan mencampur ke dalam wadah pertama yang telah diisi air. Hasilnya akan seperti ini, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, untuk bahan yang kedua yaitu gula pasir, kita masukkan ke dalam wadah kedua yang telah diisi dengan air. Lalu kita aduk. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk bahan yang ketiga, kita mencampur yaitu tepung terigu ke dalam wadah yang ketiga yang telah diisi air. Lalu kita aduk. Selanjutnya untuk bahan yang keempat yaitu minyak kelapa, kita campurkan ke dalam wadah keempat yang telah berisi air. Lalu kita aduk. Nah, di sini kita bisa amati bahwa sabun cuci piring ini adalah senyawa polar. Berikutnya ada bahan yang kedua yaitu gula pasir.
Nah, dari gula pasir ini kita amati bahwa gula pasir ini itu larut dalam air. Berarti gula pasir tersebut adalah senyawa polar. Yang ketiga, ada tepung terigu. Kita amati bahwa tepung terigu itu larut dalam air. Berarti tepung terigu termasuk senyawa polar. Dan berikutnya ada minyak kelapa. Nah, dari minyak kelapa ini kita lihat tidak larut dalam air karena terbentuk dari dua lapisan, yaitu antara minyak dengan air. Berarti minyak kelapa itu adalah senyawa non-polar. Demikianlah hasil dari praktikum yang saya lakukan, praktikum sederhana di rumah ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan wawasannya bertambah karena telah menonton video ini. Terima kasih.